Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Muhammad Hakim dari kelas A Teknik Informatika tahun 2023. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan pada mata kuliah jaringan komputer. Oke, untuk yang pertama ini ada pengertian. Jadi, pengertian infrastruktur jaringan adalah sebuah fondasi teknologi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi, baik dalam ruang lingkup lokal maupun juga dengan global. Nah, infrastruktur jaringan ini terhubung untuk mendukung komunikasi, penyimpanan, dan juga pengelolaan data. Yang komponen utamanya itu meliputi perangkat keras atau hardware seperti router, switch, dan juga server. Ada pula perangkat lunaknya atau software seperti protokol jaringan dan sistem operasi. Ada juga teknologi virtual, contohnya seperti jaringan yang berbasis dengan cloud. Selanjutnya ada jaringan komputer dan juga jaringan terdistribusi. Nah, di sini ada dua konsep penting. Yang pertama yaitu jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat satu sistem. Misalnya, pada jaringan komputer di kantor. Untuk di sini ada contohnya yaitu jaringan lokal atau LAN dalam satu gedung kantor. Nah, yang kedua itu ada jaringan terdistribusi. Nah, jaringan terdistribusi ini menghubungkan beberapa sistem independen untuk bekerja secara kolaboratif berbagi sumber daya yang tersebar di lokasi yang berbeda. Nah, jadi jaringan terdistribusi ini pun memungkinkan sistem di berbagai tempat untuk bekerja secara kolaboratif. Dan contohnya merupakan cloud computing dan juga blockchain. Selanjutnya ada contoh penerapannya. Di sini saya akan membagi dengan empat kategori, yaitu kategori pada perusahaan atau dari segi bisnis. Selanjutnya ada pendidikan, industri, dan juga e-commerce. Nah, pertama untuk dari segi perusahaan yaitu jaringan komputer untuk komunikasi internal dan berbagai file antar divisi. Jadi jaringan ini pun dipakai hanya dalam satu gedung saja, satu gedung perusahaan untuk komunikasi internal juga saja. Selanjutnya ada pendidikan untuk jaringan kampus untuk akses internet dan juga platform pembelajaran. Selanjutnya ada pada bidang industri yaitu jaringan IoT atau Internet of Things yang digunakan untuk pemantauan otomatisasi. Kemudian seperti IoT pada pabrik-pabrik industri skala besar yang memerlukan pantauan otomatisasi yang untuk memastikan bahwa semua perangkatnya berjalan dengan normal. Dan yang terakhir ada e-commerce, yaitu infrastruktur cloud untuk menangani lalu lintas web dan juga transaksi yang ada pada e-commerce. Hal ini juga bisa kita lihat untuk dari e-commerce-nya untuk memantau langsung bagaimana sih lalu lintas yang ada antara web dengan usernya. Selanjutnya ada data center. Nah, data center ini merupakan fasilitas yang digunakan untuk menampung sistem komputer dan juga komponen terkait. Contohnya seperti server dan juga penyimpanan data ataupun storage. Nah, data center ini sering menggunakan teknologi virtualisasi untuk efisiensi dan juga mengelola server, penyimpanan, dan juga perangkat keras lainnya. Jadi, data center ini berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mensimpan data dalam skala besar. Nah, biasanya ini menggunakan teknologi virtualisasi, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk juga efisiensi sumber daya. Selanjutnya, ada pembagian jaringan berdasarkan wilayah cakupannya. Nah, jaringan juga dibagi berdasarkan cakupan wilayahnya. Contohnya ada misalkan seperti LAN. LAN merupakan jaringan untuk area kecil, seperti satu gedung. Nah, kalau MAN ini atau Metropolitan Area Network itu mencakup wilayah kota atau metropolitan. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Nah, ini pun untuk mencakup wilayah yang lebih luas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti antar negara. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Nah, dari segi akses, jaringan ini dibagi menjadi jaringan publik seperti internet yang terbuka untuk umum atau yang seperti kita gunakan.
sehari-hari dan juga jaringan private seperti contohnya seperti VPN atau Virtual Private Network yang hanya bisa diakses oleh pengguna tertentu saja. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Nah, dari cara membangunnya ini, ada jaringan wired atau jaringan kabel yang menggunakan kabel, contohnya seperti Ethernet. Dan dan juga ada jaringan wireless atau jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat lain. Contohnya seperti WiFi dan juga Bluetooth. Nah, yang terakhir ada pembagian jaringan berdasarkan syaratnya. Nah, di sini terbagi menjadi tiga, yaitu unicast, broadcast, dan juga multicast. Nah, jadi unicast ini untuk komunikasi antara satu perangkat dengan satu perangkat lainnya. Jadi ini hanya bisa berkomunikasi dalam dua perangkat saja. Nah, selanjutnya untuk broadcast ini komunikasi satu ke banyak perangkat. Jadi pada broadcast ini perangkat bisa mengirimkan pesan dari satu perangkat ke banyak perangkat yang lainnya. Dan yang terakhir ada multicast, yaitu komunikasi satu ke beberapa perangkat. Jadi di sini multicast ini bisa berkomunikasi dari perangkat satunya sebagai pengirim dan mengirimkan ke beberapa perangkat yang memang ditujukan oleh dari si pengirimnya tersebut. Selanjutnya ada Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network ada jaringan yang mencakup area yang lebih luas daripada LAN. Nah, tetapi lebih kecil daripada WAN. Biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN di dalam satu kota atau antar wilayah atau di wilayah metropolitan. Nah, contohnya dari MAN ada Smart City. Smart City di sini ini untuk contohnya untuk mengintegrasikan dari CCTV yang beredar di satu kota agar dapat dipantau oleh satu badan atau dalam satu institusi. Nah, selanjutnya ada jaringan antar kampus yang sekota. Jadi di dalam satu kota ini misal terdapat ada beberapa kampus. Nah, ini bisa menggunakan jaringan MAN untuk koneksi internetnya atau koneksi jaringannya. Selanjutnya ada Local Area Network atau LAN yang digunakan untuk area yang lebih kecil. Biasanya ini terkoneksi hanya dalam cakupan satu gedung saja. Nah, jaringan ini bisa terhubung secara nirkabel ataupun wireless secara cepat. Namun bisa juga menggunakan kabel Ethernet agar kecepatannya pun maksimal. Nah, contoh penggunaan LAN itu seperti jaringan rumah, jaringan perusahaan, dan juga jaringan sekolah. Oke, selanjutnya ada Wide Area Network. Jadi WAN atau Wide Area Network ini tersebar di seluruh area geografis yang cukup luas. Nah, seringkali mencakup seluruh negara mau ataupun lebih jauh. Seperti contohnya misalkan seperti Indonesia dan juga Malaysia. Nah, internet ini adalah WAN skala besar yang menggunakan kabel bawah laut untuk menghubungkan komputer di seluruh dunia. Contoh dari WAN adalah internet yang kita bisa pakai sehari-hari, jaringan mobile, dan juga jaringan perbankan. Selanjutnya ada topologi jaringan. Jaringan juga memiliki topologi atau apa ya? Atau cara pengaturannya. Contohnya seperti topologi bus. Nah, di topologi bus ini semua perangkat terhubung dalam suatu kabel utama. Jadi, di mana semua perangkat itu terhubung terhadap suatu kabel utama. Nah, selanjutnya ada topologi star atau topologi bintang. Jadi, semua perangkat ini terhubung ke satu perangkat pusat. Contohnya, misalkan pada switch. Jadi, topologi star ini menghubungkan satu perangkat pusat dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Jadi, untuk menggunakan topologi start ini, kita mesti memiliki satu perangkat pusat yang nantinya akan menjadi pusatnya jaringan yang akan menyebarkan jaringan ke perangkat-perangkat lainnya. Selanjutnya ada topologi ring, jadi setiap perangkat ini terhubung ke dua perangkat lainnya
sehingga membentuk lingkaran. Nah, yang terakhir ada topologi mesh. Jadi, semua perangkat ini terhubung ke setiap perangkat lainnya pun secara langsung. Jadi, setiap perangkat di topologi mesh ini akan terhubung antara satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Jadi tidak jadi tidak bergantung pada suatu perangkat utama atau suatu perangkat induk ataupun perangkat pusat. Nah, jaringan masa kini. Nah, di era sekarang ini teknologi atau jaringan masa kini pun sudah berkembang dengan cepat, sehingga terciptanya terobosan baru yang mempermudah kita. Contohnya apa? Contohnya seperti cloud computing. Cloud computing ini memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data secara virtual. Jadi untuk saat ini kita tidak perlu membeli perangkat fisik ataupun hardware untuk menyimpan ataupun mengelola data. Karena karena hardware ini mengharuskan kita untuk memiliki suatu tempat untuk tempat penyimpanannya. Sedangkan cloud computing ini kita hanya membayar kepada perusahaan penyedianya atau providernya. Nanti kita akan mengupload data dan si providernya ini akan menyimpan data kita secara virtual. Nah, yang kedua ini ada IoT atau Internet of Things yang masa ini tuh sudah berkembang dengan sangat pesat. Nah, jaringan perangkat ini terhubung untuk saling bertukar data. Jadi, teknologi otomatisasi pun sangat berkembang ya dengan adanya IoT ini. Selanjutnya ada 5G networks, yaitu jaringan seluler yang generasi terbaru dengan kecepatan tinggi dan juga latensi rendah. Nah, dengan 5G ini pun membuka banyak kesempatan kita untuk berinovasi dalam bidang teknologi. Karena jaringan seluler sekarang itu sudah semakin cepat dan juga latensinya itu semakin rendah. Dan yang terakhir ada visualisasi jaringan, yaitu penggunaan perangkat lunak untuk membuat beberapa jaringan virtual di atas infrastruktur fisik yang sama. Contohnya seperti contohnya seperti VPN yang bergerak di atas internet. Jadi dalam internet kita memiliki virtualisasi jaringan yang hanya bisa diakses oleh beberapa orang yang kita kehendaki. Oke, terima kasih karena sudah menyimak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.